Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum. alamin wa bihi nasta'in Waalaikumsalam. ala umuri dunya waddin Apa? wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Pandahan lagi sahbihi jam ajma'in. 12. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan demi kebaikan di hari Jumat ini. Insya Allah kita akan memasuki bulan Maulid ya. Jadi biasanya sebenarnya pembahasan mengenai Rasulullah SAW itu tidak harus di bulan-bulan tertentu, boleh di setiap bulan, kapanpun dan dimanapun. Hanya saja kita hari ini akan membahas mengenai Rasulullah SAW supaya kita lebih mengenal lagi tentang beliau dan supaya kita tahu dan kita belajar dari para sahabat-sahabat atau para sahabiah ya, para sahabat-sahabat wanita di zaman dulu bagaimana mereka menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau ternyata makhluk yang lain lebih dicintai dibanding cintaan kepada Rasulullah SAW. Belum sempurna imannya. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah SAW hukumnya wajib. Tidak sempurna imannya kecuali dengan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat ini untuk mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, keluarga, harta dan seluruh manusia. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah atau surah At-Taubah ayat 24 ya, surah At-Taubah ayat ke-24. Surah At-Taubah ayat 24 adalah surah ke-9 dalam Al-Qur'an. Kata Allah SWT, Allah SWT berfirman, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau bisnis yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah yang kamu tinggali, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Jadi di sini menjadi landasan bagaimana Allah SWT memberikan anjuran, memberikan bimbingan untuk diwajibkannya kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, teman-teman lihat ada kalimat tadi Uma sempat bacakan artinya, ada kalimat fatara ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu Allah mendatangkan keputusannya. Kemudian sebagai orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat atau memberikan gelar orang-orang beriman yang sempurna imannya adalah orang-orang yang salah satunya mencintai Nabi lebih dari yang lain-lain. Maka orang-orang yang tidak mencintai Nabi atau mencintai dirinya sendiri atau mencintai keluarganya, tidak ada ruang untuk mencintai Allah dan Rasulnya, disebut sebagai orang-orang yang fasik menurut surah At-Taubah ayat ke-24, teman-teman semua. Ya, teman-teman perhatikan juga dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Kalau kamu benar-benar mengakui kalau kamu cinta Allah, kita sekali bilang ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Maka kalau mencintai Allah, buktinya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai Allah dan cinta Nabi tidak bisa terlepas satu sama lain. Tidak sempurna iman kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah teman-teman semua, ya, ini kisah dalam hadis ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan pada saat itu kami bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau dalam keadaan memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar ini berkata pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maksudnya Umar, aku lebih mencintai diriku, baru aku mencintai engkau ya Rasul. Gitu. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Lalu Nabi Muhammad berkata, tidak begitu ya Umar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai dibanding dengan dirimu sendiri. Jadi
orang beriman. Nanti kita akan lihat kenapa sih harus mencintai Rasulullah, lalu bagaimana para sahabat-sahabat ini mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan kemanisan iman, ya kemanisan iman, kita rasa nikmat, memiliki iman itu kita perlukan dalam kehidupan kita ya, sehingga kehidupan kita terarah, teman-teman semua. Kita nggak takut terhadap apapun kecuali kepada Allah SWT. Kita akan baik-baik saja dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, ketika kita memiliki iman. Oleh karena itu disebutkan ada cara-cara supaya kita mendapatkan kemanisan iman. Bagaimana caranya? 3 hal yang apabila seseorang memilikinya, maka akan mendapatkan kemanisan iman. Jika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, digelari kekasih Allah kan? Karena beliau terbukti mencintai Allah lebih dari anaknya. Waktu anaknya diminta sama Allah sembelih, maka Nabi Ibrahim melakukan itu. Mau disembelih anaknya, walaupun pada akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang lain, dan kisah itu kita abadikan dalam kisah ibadah kurban di hari raya Idul Adha, ya teman-teman semua. Kemudian kisah kepada cinta kepada Rasulullah dibandingkan dengan yang lain-lainnya, para sahabat-sahabat Nabi berjihad di jalan Allah SWT, berperang di jalan Allah SWT, ya kan, ada perang Badr, perang Uhud. Kalau boleh milih ya enakan di rumah lah, berkumpul bersama dengan keluarga, makan enak, tidur enak. Ngapain capek-capek perang untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk apa? Jadi ini bukti bahwa mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain-lain. Nanti bakal ceritakan kisah-kisah berikutnya. Kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan kemanisan iman, lezatnya iman. Iman tuh kalau udah kita pegang, Masya Allah, nggak takut kita terhadap apapun, tenang hidup kita. Hidup kita akan baik-baik saja ya, karena kita tahu kita punya iman, kita punya Allah yang maha besar, yang memegang segala sesuatu urusan kita. Kedua, 3 hal apabila seseorang melakukannya dia akan mendapatkan kemanisan iman. Ketika yang kedua, orang yang mencintai seseorang hamba hanya karena Allah, ya dia mencintai seseorang karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang karena taatnya dia itu kepada Allah SWT. Orang yang mencintai seseorang karena Allah. Contoh, teman-teman semua, kita mencintai orang-orang saleh karena dia mencintai Allah SWT. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Misalnya aku mencintaimu karena Allah. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan dia, mencintai orang-orang saleh. Kita mencintai dia karena Allah SWT. Kita mau berteman dengan dia bukan karena dia punya jabatan, bukan dia punya uang dan sebagainya. Kita mencintai dia karena Allah. Kita cinta pada orang-orang Palestina misalnya, kenal juga enggak gitu kan, tapi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Mereka taat kepada Allah, setiap kali mereka menyebut nama Allah bergetar hati kita. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ketiga, orang yang benci kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya. Orang-orang yang benci pada keburukan, orang-orang yang benci kepada perbuatan dosa, orang-orang yang benci kepada kekafiran setelah Allah berikan hidayah kepadanya. Nggak mau dia balik kepada kehidupan dia yang penuh dengan keburukan, kehinaan. Sebagaimana dia benci dilemparkan dengan api neraka, dia benci untuk balik kepada kehidupannya yang penuh dengan dosa. Dia benci kepada kehidupannya nggak kenal sama Allah. Dia benci kepada kehidupannya yang lalai daripada Allah SWT. Dia sudah diberikan hidayah oleh Allah, dia menjadi orang baik. Jadi itulah 3 hal yang apabila kita lakukan mendapatkan kemanisan iman, yaitu kalau kita cinta pada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lain. Yang kedua, kalau kita saling mencintai karena Allah SWT, tulus sepenuh hati kita mencintai saudara kita karena Allah, maka terjadilah ukhuwah Islamiyah ya, terjadilah persaudaraan. Persaudaraan yang kuat akan membangun agama itu menjadi kuat, bangsa itu jadi kuat. Indonesia ini kalau ukhuwah Islamiyahnya kuat, tidak ada tuh saling berpecah belah satu sama lain, antara golongan, antara kelompok, antara organisasi, nggak ada. Bersatu padu, kita sama-sama masuk surganya Allah, bersatu padu, jangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga, engkau akan mendapatkan kemanisan iman kalau engkau nggak mau benci pada kehidupanmu yang dulu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan lalai daripada Allah SWT, setelah engkau mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Begitu ya teman-teman semua. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik berbunyi, seseorang penduduk Badui, ada seorang orang Badui menjumpai Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat terjadi? Maka kata Rasulullah, kamu telah mempersiapkan apa untuk hari kiamat? Maka dia menjawab, aku tidak mempersiapkan apapun kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Kalau sudah kita berkata aku mencintai Allah dan Rasulnya, berarti sesungguhnya semua akhlaknya, semua sikapnya menunjukkan itu. Kalau kita cinta pada Allah, kita pasti akan mau berdekatan dengan Allah. Kita pasti akan meluangkan waktu untuk baca
firman Allah, kalamnya Allah, karena itu Allah bicara. Kita pasti kalau namanya cinta sama Allah, kita mau berdua-duaan dengan Allah, pasti begitu. Begitu pula kalau kita mengatakan kita cinta pada Rasulullah, otomatis pasti kalau kita cinta, kita akan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah tanya, kamu sudah persiapkan apa untuk hari kiamat? Sampai-sampai kamu tanya, kapan hari kiamat? Kata orang ini, aku nggak mempersiapkan apa-apa, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah tahu, kalau orang sudah bilang aku mencintai Allah dan Rasulnya, berarti sikapnya, perilakunya, hari-harinya, menunjukkan rasa cintanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sungguh engkau bersama orang yang engkau cintai. Sungguh engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya, kemudian beberapa sahabat bertanya, kami juga begitu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab iya. Maka pada saat itu para sahabat pun sangat berbahagia. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan juga dalam lafaz yang lain, Anas berkata, sungguh aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Lalu aku pun berharap bersama dengan mereka, walau aku belum beramal dengan amalan mereka. Tuh teman-teman semua. Oke, jadi di sini teman-teman semua kita bisa lihat ya. Seorang sahabat berkata apa? Sungguh aku mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap bisa berkumpul bersama dengan mereka. Mau kumpul sama orang-orang soleh. Walaupun aku belum beramal seperti mereka. Amalan kita masih jauh, teman-teman. Namanya cinta pasti ingin selalu berdekatan. Jadi minimal cinta dulu. Gimana kita bisa ngikutin kalau kita nggak cinta? Contoh, kehidupan sehari-hari. Teman-teman mengidolakan seseorang, misalnya. Kalau mengidolakan pasti kepo, ingin tahu orang itu kegiatannya apa ya, di follow Instagramnya ya nggak teman-teman semua. Kalau kita udah mengidolakan, sudah cinta sama seseorang ya kan, kita kepo, ingin tahu tentang hidupnya, ingin tahu tentang hari-harinya, kita follow semua akun-akun yang dia punya, kita ikuti terus, kita puji-puji dia, ya kan, kita pengen ngobrol terus sama dia gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kasih komen, kita ngobrol gimana caranya supaya dia notice tentang kita, misalnya gitu kan. Sama juga kalau kita lihat, kalau kita cinta pada Rasul, kalau kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lainnya. Gimana ya caranya? Kalau kita cinta, cinta dulu. Kalau udah cinta pasti kepo, pengen tahu semuanya tentang diri beliau. Ya kan? Maka kalau orang sudah cinta, walaupun kita belum bisa beramal seperti mereka, setidaknya kita akan cari tahu siapa mereka, kehidupannya seperti apa, gerak-geriknya gimana caranya bisa ketemu satu hari nanti. Teman-teman kalau ngefans sama seseorang misalnya di muka bumi inilah ya, gimana ya caranya bisa ketemu, teman-teman datang jauh-jauh dari daerah mana, mau datang jauh-jauh untuk ketemu sama orang tersebut kalau ada kesempatan ketemu, ya kan? Sama seperti Rasulullah SAW, ngefans sama Rasulullah, suka sama Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, pasti kepo, ingin tahu semuanya. Apa yang Rasulullah lakukan, kita lakukan. Apa yang idola kita bicarakan, kita ngikutin, ya kan? Terus gimana caranya bisa ketemu satu hari nanti, gitu. Sama, gimana caranya bisa ketemu sama Rasulullah satu hari nanti? Pasti hidup kita ini, otaknya ini selalu menuju kepada yang kita idolakan. Begitulah teman-teman semua ya. Jadi para sahabat juga mengatakan, aku cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat-sahabat yang utama. Aku ingin sama mereka, ingin kumpul, ingin ketemu, walaupun aku belum beramal sahabat mereka. Tapi dengan mencintai, kita akan terarah untuk sedikit demi sedikit mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, cinta kepada Rasulullah itu bagian dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah itu cinta kepada Allah. Cinta Rasulullah adalah bagian dari cinta kepada Allah. Nggak bisa dipisahkan teman-teman semua. Berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, cinta kita pada Rasulullah SAW nggak mungkin terwujud kalau kita nggak kenal Rasulullah. Nggak mungkin kita hayati kalau kita nggak tahu Rasul itu kehidupannya seperti apa dari lahir sebelum beliau lahir sampai akhirnya beliau wafat. Makanya pada bulan-bulan Maulid itu biasanya banyak mengisahkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Umar pernah menceritakan kisah Nabi dari awal sampai akhir, jadi tidak perlu ulangi pada hari ini. Tapi yang jelas, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW dengan segala macam perjuangan hidupnya, periode yang ada di kota Mekah 13 tahun, periode yang ada di Madinah 10 tahun, semua perjuangannya, pikirannya, hidupnya diarahkan agar kita mengenal Islam dengan mudah sampai hari ini. Dan banyak kisah yang terkenal lainnya ya, ketika Rasulullah SAW dalam detik-detik wafatnya masih berpesan kepada kita semua. Dalam Haji Wada, Rasulullah berpesan untuk senantiasa jaga Quran dan jaga hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ketika detik-detik wafatnya, Rasul berpesan untuk jaga sholat, jaga hablum minallah, hubunganmu dengan Allah, dan jaga orang-orang yang lemah, yang menjadi tanggungan kita, atau hablum minan nas. Itu pesan Nabi Muhammad SAW.
Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk nanti di hari kiamat, bolak-balik minta kepada Allah agar Allah meridhai kita, mengampuni kita. Rasulullah yang paling sibuk akan mencari mana umatnya yang bisa dikasih air di Telaga Kausar, di Padang Mahsyar, pada saat semua orang kehausan. Pada saat kita cari pertolongan kepada para nabi lainnya, mereka semua, beliau-beliau semua nggak bisa tolong kita, karena beliau semua sibuk dengan diri mereka sendiri. Tapi Nabi mencari siapa umatnya, siapa yang bisa dikasih minum. Kita kehausan, matahari di atas kepala kita. Kita sudah pernah bahas itu tentang padang mahsyar, teman-teman semua. Nabi yang paling sibuk, orang yang paling sibuk di hari akhir untuk menyelamatkan kita semua adalah Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin kita cinta, nggak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk tahu. Teman-teman harus tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad lahir, periode di Mekah, periode di Madinah, sampai beliau wafat kembali kepada Allah SWT. Dengan mengetahui kisah Nabi, baca bukunya. Atau kalau nggak mau baca buku, dengar ceramah-ceramah. Sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi atas semua pengorbanan Nabi untuk perjuangan dakwah beliau. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan dakwah beliau sebagai bukti cinta pada Nabi. Jadi, kecintaan pada Rasulullah SAW itu bisa diwujudkan dengan beberapa hal. Bukti cinta pada Rasul itu bisa diwujudkan dengan, untuk mewujudkan cinta pada Rasul, yang pertama adalah tadi tuh, mencintai Rasulullah, ya, mencintai Rasulullah di atas kecintaan pada diri sendiri. Mencintai Rasulullah di atas kecintaan keluarga dan seluruh manusia lainnya. Teman-teman lihat surah Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nabi itu hendaklah lebih utama daripada orang-orang mukmin bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, ya. Begitulah teman-teman semua. Kalau kita lihat contoh ya pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat itu mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk perjuangan dakwah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat orang-orang muhajirin itu, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka rela kok meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk turut ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Disebut orang-orang muhajirin yang dari Mekah menuju ke Madinah. Orang-orang Madinah disebut orang-orang Ansor, orang-orang penolong, yang juga memberikan hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang berhijrah itu. Itu contoh di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Rasul lebih daripada dirinya, keluarganya. Bahkan teman-teman ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf kan, beliau orang kaya raya, ketika akhirnya beliau masuk Islam, beliau turut berjuang pada Nabi, semua hartanya habis. Beliau rela ikut Nabi ke Madinah pada saat itu, melepaskan semuanya, nggak punya apa-apa, bangun lagi dari nol. Kadang-kadang dalam hijrah kita begitu loh teman-teman semua. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang ya, kadang-kadang dalam hijrah kita mungkin kita harus kehilangan pekerjaan, mungkin kita harus kehilangan pertemanan, dan banyak pengorbanan-pengorbanan lainnya. Dulu Uma cerita sedikit, Uma waktu pakai jilbab umur 16 tahun, lagi butuh uang banget. Pada saat itu ibunya Uma masuk ke ruang isolasi di rumah sakit, butuh uang. Tapi hari itu Uma udah pakai jilbab. Kemudian orang-orang bilang, kamu buka aja jilbab, ada pekerjaan dengan nilai uang yang sangat tinggi. Kemudian Uma katakan nggak bisa, saya sudah pakai jilbab. Padahal Uma butuh uang pada saat itu. Sehingga di situ Uma merasa bahwa Allah lebih segala-galanya dibanding berbagai macam uang-uang itu. Padahal uang itu Uma perlu untuk biaya pengobatan ibu Uma pada saat itu. Begitulah, setiap kita punya kisah hijrahnya masing-masing kan. Bagaimana akhirnya kita lebih mementingkan Allah dibandingkan dengan pekerjaan kita, daripada uang kita, daripada apartemen kita, dan sebagainya. Jadi bukti kita mencintai Rasulullah SAW, cara kita mendekatinya adalah pertama, minta sama Allah agar mencintai Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan dengan kecintaan kepada yang lain. Kedua, cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi, membenarkan perkataan beliau dan mentaatinya, mentaati semua perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Itu hampir orang-orang itu murtad, teman-teman semua. Banyak orang nggak percaya. Mana mungkin dalam satu malam dari Mekah menuju ke Palestina naik buruk kendaraan yang secepat kilat, nggak mungkin. Habis itu dari Palestina menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah, mustahil. Dalam satu malam balik lagi ke kota Mekah, mustahil. Banyak orang murtad pada masa itu. Yang percaya salah satunya adalah Abu Bakar. Makanya beliau digelari dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi, beliau membenarkan. Begitu pula kita ini kan nggak tahu perkara-perkara gaib, teman-teman semua. Kita juga nggak tahu, kita nggak lihat, oh Isra Mi'raj itu begitu ya, oh kata Rasulullah apa
melihat bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat, oh ada surga dan neraka, Rasulullah pernah lihat surga dan neraka. Kadang-kadang bagi sebagian orang, oh mustahil, nggak percaya. Tapi ingat bahwa orang-orang beriman ciri-cirinya adalah percaya pada hal yang gaib. Dan Rasulullah SAW beberapa kali memberitakan ya perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita ingin membuktikan rasa cinta kita pada Nabi, salah satu bukti cinta kita adalah dengan cara membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dalam hadis-hadis yang lain misalnya ya, kadang-kadang kita um, mengolok-olok perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Padahal Muslim, tapi mengolok-olok misalnya. Oh, pakai jenggot kayak kambing misalnya ya, misalnya kan ada kalimat-kalimat begitu ya. Pakai jenggot-jenggot kayak kambing, misalnya diejek-ejek atau diolok-olok apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nggak begitu. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah membenarkan yang diberitakan, tidak mengolok-olok apa yang menjadi dicontohkan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kita ini terlalu sedikit ilmu ya, sehingga tidak mampu untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang diceritakan atau disampaikan oleh dalam Quran maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membenarkan, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, nggak ngelihat itu Isra Mi'raj, tapi membenarkan, ya, membenarkan. Itu adalah konsekuensi kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya adalah kita bersaksi tidak ada utusan selain Nabi Muhammad SAW, utusan Allah adalah Nabi Muhammad SAW, maka artinya adalah kita membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, kita taat pada semua perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian apalagi teman-teman semua, tentu saja adalah yang ketiga, kalau mengaku mencintai Nabi, cara mencintai Nabi adalah setelah kita mengenali, kita berusaha ya, untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan lewat lisan kita, perbuatan kita, hati kita, berusaha semampunya untuk melakukan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi atau meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat surah Al-Hasyr ayat ke-7. Kata Allah SWT, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Termasuk juga adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak bersalawat kepada Nabi tahu loh orang-orang yang bersalawat kepadanya, teman-teman semua ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitulah teman-teman semua.